anak muda. Nah, Mbak ini tertarik ya. Memang umur berbeda, lebih tua si Mbak ini. Villa Rawanul di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan sanksi bagi pembuat dan penyebar konten pornografi. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Penyebaran konten porno ini. Berdasarkan keterangan sementara dari pemeriksaan penyidik, jadi pelaku ini mendapatkan video tersebut dari temannya yang bernama A. Itu dikirim melalui untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan dan nama baik keluarga. Seorang wanita, warga Bogor, Jawa Barat, Mayasari, segera melaporkan seorang lelaki warga Cinere, Depok, Jawa Barat, Irfandi alias Naomi, kepada Polres Bogor. Menurut versi Mayasari, Irfandi telah dengan sengaja tanpa hak menyebarluaskan foto-foto pribadinya melalui akun TikTok palsu yang dibuatnya, yang bukan saja berdampak menimbulkan keresahan di keluarga besar, tetapi pandangan negatif dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Segera, pada tanggal 5 Januari tahun 2023, saya akan melaporkan Irfandi ke Polres Bogor. Saya berharap polisi dapat segera melacak keberadaan Irfandi alias Naomi di Cinere, Depok, Jawa Barat, dan menangkapnya. Sebab, dari sekian banyak foto saya yang disebarluaskan di medsos TikTok, ada di antaranya tidak layak dipertontonkan kepada umum, karena merupakan foto koleksi pribadi, kata Mayasari. Menurutnya, pertama kali mengenal Irfandi alias Naomi melalui medsos TikTok. Seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh benih-benih cinta di antara Mayasari dengan Irfandi, dan kedua sejoli itu pun berpacaran. Hanya ironinya, jika sebelumnya hubungan jarak jauh keduanya begitu mesra, diwarnai dengan kata-kata sanjungan dan pujian di antara keduanya. Tetapi belakangan, Irfandi mulai menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Dia pemarah, pencemburu berat, ingin menguasai, menjadikan saya seolah-olah hanya miliknya. Hanya untuk dia, sama sekali tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Tidak jarang sering melontarkan kata-kata kasar. Akhirnya saya memutuskan stop pacaran, dan seluruh akun medsosnya saya blokir. Tragisnya, setelah seluruh akun medsosnya diblokir, Irfandi terus mengancam akan menyebarluaskan foto-foto pribadi saya melalui akun TikTok. Dan memang benar, ancaman tersebut dia lakukan. Untuk itu saya akan melaporkan ke polisi, tegas Mayasari. Beberapa keluarga Mayasari juga mendesak pihak Polres Bogor untuk mengusut kasus yang menimpa Mayasari. Mereka sepakat akan mendatangi Polres Bogor guna meminta agar Irfandi secepatnya ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terpisah, Ketua akun TikTok Big Family Keluarga Cemara, Putra Dewa, menyatakan juga akan melaporkan Irfandi ke polisi yang telah menggunakan akun TikTok palsu Trisno mengatasnamakan Mayasari dengan menggunakan logo kelompok akun TikTok Big Family Keluarga Cemara. Akun TikTok Big Family Keluarga Cemara merupakan sarana komunikasi antar sesama anggota untuk menjalin silaturahmi kekeluargaan, bukan digunakan untuk merusak atau mencemarkan nama baik seseorang, seperti yang dilakukan oleh Irfandi dengan menggunakan akun TikTok palsu atas nama Trisno untuk merusak dan mencemarkan nama baik Mayasari, salah seorang anggota akun TikTok Big Family Keluarga Cemaran, ujar Putra Dewa. Sementara itu, di Provinsi Bengkulu juga terjadi kasus yang sama, dengan menggunakan akun TikTok atas nama Pak Kades. Seorang warga Kabupaten Kaur menyebarluaskan foto-foto porno seorang wanita warga Jambi. Kasus tersebut saat ini sedang diproses oleh Polda Jambi. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdul Rahman Daeng dan Rina Juniati melaporkan. Kalau followersnya banyak, itu kata dia, ya. Jadi pertama untuk menambah followersnya dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa?
Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Yang secara masif menyebarkan video porno itu di media sosial. Ini polisi tengah mencari siapa yang pertama kali menyebarkan video. Pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama, baru naik ke yang membuat video ini. Mengenai pornografi, ya. Begini, kita harus paham dulu. Pertama, yang disebut dengan pornografi itu bisa dilakukan dua cara. Pertama, secara langsung. Ya, yang kedua bisa melalui namanya media komunikasi. Ya, kita tahu ada handphone, kamera dan lain sebagainya. Bahkan dari handphone pun bisa masuk ke internet dan lain sebagainya. Itu bisa masuk pornografi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu juga bahwa aturan di Indonesia mengatur mengenai pornografi itu ada 3. Pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, ya, atau dalam bahasa asli disebut dengan Wetboek van Strafrecht. Diatur dalam pasal 282 biasanya pornografi. Yang kedua ada undang-undang ITE. Ini yang sering kita dengar di televisi dan lain sebagainya. Pasal yang paling populer itu pasal 27. Kemudian juga ada lagi undang-undang tentang pornografi secara khusus. Cyber pornografi atau pornografi di dalam dunia maya, maka pasti kita mengacu ke dalam undang-undang ITE. Itu sudah sangat jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pornografi. Jadi pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, ya kan, bisa berupa suara juga, gerakan tubuh, body language, kemudian benda-benda bergerak, baik itu animasi, kartun dan lain sebagainya, itu yang dimana di dalam pembuatannya itu mengandung, nah ini penting ya, ini mengandung konten-konten yang bersifat asusila, cabul, kemudian bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Nah kalau ya kan, yang bermuatan konten-konten seperti tadi itu apabila kita masukkan ke dalam sebuah media komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya dan kita sebarkan di internet, maka kita juga bisa kena undang-undang ITE. Itu karena kalau itu terjadi, maka itu bisa masuk ke dalam tindak pidana pornografi. Nah biasanya orang banyak yang cuek, artinya udahlah ini nggak bakal kenapa-napa lah, saya kirim aja, coba seperti itu. Ternyata waktu dikirim mengandung konten pornografi. Ini yang bahaya. Kurang pantas lah gitu ya. Nah, karena mungkin si mbaknya ini sudah mulai sayang, jadi dikasihlah foto dan video tadi. Nah, lalu beberapa mengancam, minggu kemudian si mengancam akan mengupload foto tadi, menyebarkan foto video tadi ke Facebook atau ke internet supaya membuat si mbak malu. Si mbak jadi bingung, ya kan? Karena ini sudah masuk ke undang-undang ITE, jadi kita masuk ke undang-undang yang khususnya rekan-rekan. Di dalam pasal 27 ayat 4 undang-undang ITE bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ini jadi kalau kejadian seperti tadi, ancamannya pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ancaman pidananya diatur di dalam pasal 45, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu. Saya atas nama Maya Sari ingin melaporkan pengaduan atas nama pencemaran saya dan atas nama baik saya dan foto-foto yang tidak senonoh yang ada di media sosial TikTok, karena saya ingin memberikan dia jeratan hukum yang setimpal dengan apa yang dia mau yang dilakukan terhadap saya.